Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester yang berjudul Keprihatinan Bangsa tentang Radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Radikalisme sendiri berasal dari bahasa Latin radix yang bermakna akar. Dalam bahasa Inggris. Kata radikal dapat berarti ekstrim, fanatik, revolusioner, dan fundamental. Faktor-faktor munculnya radikalisme itu ada tiga. Yang pertama, faktor ekonomi. Radi- Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang kedua, faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Yang ketiga, faktor pendidikan. Faktor pendidikan dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Mana tuh? Penyebaran radikalisme. Penyebaran radikalisme dapat mudah dijumpai melalui media elektronik maupun media cetak yang berisi informasi atau berita-berita tentang paham radikalisme di media sosial, baik itu di kalangan anak, muda, mahasiswa, dan masyarakat. Ciri-ciri radikalisme, yaitu ada tiga. Yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi yang tak pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. Yang ketiga, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain sebagai bidah dan sesat. Pencegahan radikalisme ada tiga juga. Yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan adalah memoderasi paham kekerasan dengan memberi pemahaman nasionalisme, kenegaraan, dan kebangsaan Indonesia. Kedua, pembinaan keagamaan adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman agama yang inklusif, damai, dan toleran. Ketiga, pendekatan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri, tidak mengembangkan paham kekerasan. Berikut adalah dampak radikalisme. Dampak-dampak radikalisme yaitu kekerasan masyarakat, korban jiwa, dan kerusakan sarana dan prasarana. Berikut adalah gambarannya. Peran pemerintah dalam mencegah radikalisme. Dalam hal ini, adapun program pemerintah yang dianggap dapat menangani gerakan radikalisme yang meliputi program jangka pendek menanggulangi tindakan terorisme, menanamkan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, mengadakan sosialisasi tentang pencegahan terorisme, mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang anti-terorisme, dan program jangka panjang menanamkan pemahaman tentang sistem dan langkah-langkah dalam mencegah radikalisme, membuat perangkat nasional. Sekian, terima kasih Pak Wangsit, Supeno MM. Ini banyak tuh. Akhir-akhir ini kita sering dengar berita yang bikin kita berduka.
Aksi terorisme kembali bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Tapi sebenarnya apa itu terorisme dan kenapa ada orang yang tega melakukannya? Pendeknya, terorisme itu perbuatan super jahat karena hobinya nyerang dengan kekerasan, menebar teror dan ancaman yang tujuannya bikin kita panik dan ketakutan. Alasannya pun macam-macam, mulai dari alasan politik kayak ingin ngediriin negara baru, gak puas dengan keadaan sosial ekonomi, sampai alasan religius kayak membela nama agama. Misalnya kayak zaman Romawi kuno waktu pemberontak mau gantiin penguasa Roma saat itu, atau kayak zaman revolusi Prancis waktu warganya rame-rame menuntut keadilan. Atau kayak teroris ini yang bunuh pangeran Austria ini yang akhirnya nyebabin perang dunia pertama. Tapi, apakah semua itu bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Ibaratnya aksi teroris itu kayak sel-sel kanker yang tega ngebunuh sel lain tanpa pandang bulu. Tapi kalau kita mikir teroris itu psikopat yang suka membunuh, itu kurang tepat. Karena menurut penelitian para ahli mereka hanyalah manusia biasa. Bedanya, mereka selalu diajarin atau istilah gampangnya dicuci otaknya. Kalau menyerang orang itu diperbolehkan, asalkan sesuai sama tujuan kelompoknya. Kalau melihat negeri sendiri, Indonesia punya sejarah yang bisa dibilang kelam. Dari tahun ke tahun ada saja aksi terorisme yang bikin bangsa Indonesia meneteskan air mata. Indeks terorisme global juga menempatin Indonesia di posisi yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Artinya bangsa ini masih punya masalah panjang yang harus diselesaikan. Maka, kejahatan terorisme harus dihentikan. Karena selain banyak nyawa telah berguguran dan tidak boleh ada lagi yang menjadi korban, aksi terorisme juga bikin rupiah melemah, warga jadi takut kemana-mana, turis asing ogah ke Indonesia, dan bahkan bikin rakyat nggak lagi percaya sama pemerintah yang sedang bekerja. Akhirnya kekacauan di mana-mana dan kitalah yang selalu menjadi korbannya. Dan itu sudah terjadi di banyak negara, misalnya kayak di Irak dan Suriah, yang teroris di sana bikin negara mereka hancur berantakan. Atau kayak Nigeria yang terorisnya ngelarang bahkan nembakin anak-anak yang pergi ke sekolah. Atau bahkan kayak di Somalia yang negaranya terkenal dengan bajak laut yang seram. Intinya terorisme itu bikin negara jadi goncang dan sangat kacau. Pada akhirnya, rasa takut mungkin saja kita rasakan, tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, apalagi menjadi bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala teror dan ancaman, melawan kekerasan, serta melawan penyebaran ujaran-ujaran kebencian yang jika dibiarkan, mungkin dari sanalah teroris bermunculan. Kini kita mesti bersatu, bangkit, berjuang, dan bersama-sama kita membela hak dasar manusia untuk hidup, merdeka, dan bahagia. Dan seperti biasa, terima kasih. Thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.